Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola gantungan kunci berbentuk potongan buah apel seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ide untuk jualan, souvenir ataupun hiasan dan hadiah. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry. Lalu di sini ada dakron, kemudian ada jarum untuk menjahit, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, pertama saya akan membuat lembaran seperti ini. Jadi yang ini benangnya sudah saya putuskan. Nah, saya akan membuat polanya langsung. Buat awalan magic ring dengan 2 rantai. (15 double crochet di ring atau 15 DC di ring. 1, beri penanda di puncak DC nya yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Rapatkan. Akhir putaran slip stitch di puncak DC yang pertama. Tarik kuat 2 rantai, 1, 2. Lingkaran berikutnya saya akan mulai dengan increase DC, diulang polanya sebanyak 7 kali. Jadi buat increase DC atau 2 DC di satu lubang sebanyak 7 kali. Increase DC pertama, jangan lupa penandanya. Increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC ke-6, dan increase DC yang ke-7. Nah, lubang berikutnya isi dengan 1 buah DC. Supaya bisa terlihat lebih jelas, saya akan beri penanda di sini. Selanjutnya polanya kembali increase DC sebanyak 7 kali. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam, dan terakhir increase DC ke-7.
akhir putaran, slip stitch di puncak DC yang pertama, slip stitch pertama, kemudian beri penanda di tempat slip stitch ini, lalu slip stitch satu kali lagi di lubang berikutnya. Nah, pola selanjutnya buat half double crochet atau HDC. Di lubang berikutnya 1 HDC, di lubang berikutnya increase HDC atau 2 HDC di satu lubang. Lalu pola berikutnya DC, kemudian increase diulang 4 kali. DC, lubang berikutnya increase DC, ini yang pertama. Ulangi polanya, DC, increase DC, ini yang kedua. Pengulangan ketiga, DC, increase DC. Lalu ini pengulangan yang keempat, DC, increase DC. Selanjutnya lubang berikutnya 1 HDC, lubang berikutnya increase HDC. Nah, pas di penanda slip stitch 1 kali, letakkan lagi penandanya, lalu lubang berikutnya buat 1 HDC, lubang berikutnya increase HDC. Kemudian polanya kembali DC dan increase 4 kali. 1 DC, increase DC, ini pengulangan pertama. Yang kedua 1 DC, increase DC. Kemudian yang ketiga 1 DC, increase DC. Yang keempat 1 DC, increase DC. Lanjut lubang berikutnya 1 HDC, lubang berikutnya increase HDC. Kemudian slip stitch 2 kali, lubang berikutnya 1, slip stitch kedua, lubang berikutnya. Nah, tepat di penanda slip stitch ganti benang. Saya ganti benangnya ke warna merah. Tarik, kemudian benang yang warna kuning sudah bisa diputuskan. Nah, untuk pola selanjutnya dimulai dengan slip stitch di lubang berikutnya. Kemudian buat half double crochet atau HDC sebanyak 18 kali hingga ke titik sebelum penanda. Jadi totalnya ada 18 half double crochet ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, pas di penanda slip stitch, kemudian kembali 18 kali HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian slip stitch sebanyak 3 kali. 1, slip stitch kedua, dan slip stitch ketiga. Lalu putuskan benangnya agak panjang karena akan digunakan sekalian untuk menjahit. Nah, selesai. Jadi buat 2 buah, 1 benangnya diputuskan yang pendek saja. Selanjutnya pembuatan untuk bagian tangkai, saya gunakan benang warna coklat. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. Satu, 2. Lalu buat 6 double crochet di ring. 1, beri penanda, kemudian DC yang kedua, 3, 4, 5, 6. Rapatkan. Lalu akhir putaran slip stitch di puncak DC yang pertama. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Jadi ada 6 DC nya. Dimulai dari tempat slip stitch. Dua, 3, 4, 5, 6. Akhir putaran slip stitch, slip stitch di penanda, lalu slip stitch 1 kali lagi di lubang sebelahnya, putuskan benangnya. Sisa benang sembunyikan ke arah bagian dalam. Selesai pola untuk bagian tangkai. Selanjutnya untuk pembuatan bagian daun, saya gunakan benang warna hijau. Pertama, buat awalan rantai.
5 rantai. 1 2 3 4 5. Mulai pengerjaan di rantai keempat. Di rantai keempat isi dengan 1 SC. Boleh beri penanda. Kemudian di rantai berikutnya isi dengan 1 HDC. Lalu di rantai berikutnya 1 DC. Nah, tersisa 1 rantai terakhir. Di rantai terakhir ini pertama isi dulu dengan 3 buah DC. 1 2 3. Kemudian 1 rantai, lalu slip stitch di puncak DC yang terakhir tadi, lalu kembali buat 3 buah DC masih di rantaian terakhir ini. 1 2 3. Nah, seperti ini. Lalu pengerjaan berseberangan mulai dengan 1 DC di lubang berikutnya. Kemudian di lubang berikutnya 1 HDC. Dan di lubang berikutnya 1 SC. Selesai 1 rantai, lalu slip stitch di penanda. Putuskan benangnya, lebihkan sedikit supaya bisa agak dijahit ke bagian tangkai. Selesai pola untuk bagian daun. Nah, ini tadi yang dirajut. Di sini ada bagian buah, lalu bagian tangkai dan bagian daun. Saya akan peragakan cara penggabungannya. Pertama, untuk bagian buahnya, letakkan dulu benang ke arah bagian belakang seperti ini. Kemudian ambil sisi satunya lagi, tepatkan posisinya. Di sini kan teman-teman bisa lihat ada garis tengah, jadi bisa tepatkan posisinya biar pas. Jadi polanya memang harus sama. Langsung jahit seperti biasa. Nah, kalau kesulitan, teman-teman bisa memperlambat videonya dengan mengklik video dari bagian sudut kanan atas. Di situ ada pengaturan, bisa diatur kecepatan pemutaran, ingin diperlambat atau dipercepat. Jadi ini teman-teman jahit berulang seperti ini. Nah, lanjutkan hingga ke dekat bagian sini. Nah, ini sudah hampir selesai. Isi dulu dengan dakron supaya dia terlihat menggembung, jadi tidak usah terlalu banyak. Selanjutnya lanjutkan menjahitnya. Rapikan dulu untuk bagian benang, bagian daun dan bagian tangkai ya. Jadi ini daunnya tinggal dijahitkan ke bagian tangkai seperti ini. Kalau teman-teman kesulitan menjahit bagian daun ini boleh dilem menggunakan lem tembak. Hanya saja saya tidak menyarankan karena nanti hasilnya kurang begitu rapi. Jadi lebih baik dijahit seperti ini. Rapikan sisa benang. Nah, kemudian lanjutkan penggabungan kedua sisi bagian buah.
Nah, kalau sudah hampir tertutup seperti ini, teman-teman ambil yang bagian tangkai tadi dan letakkan posisinya tepat seperti ini, lalu dijahit di antara sisi bagian dua buah ini. Dan kalau teman-teman kesulitan menjahitnya, ini juga bisa dilem ya, cuma hasilnya nanti kurang begitu rapi. Nah, kalau sudah selesai, sisa benang bisa disembunyikan dengan menjahit berulang-ulang di bagian buahnya. Nah, ini dia hasilnya yang sudah dirajut. Ini yang tadi saya kerjakan. Teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi untuk bagian depan dan belakang. Jadi bisa juga ini kreasikan berbagai warna ya. Nah, selanjutnya yang ini saya sudah berikan gantungan kunci, tinggal dikaitkan saja. Jadi ini bisa dijadikan untuk ide jualan, untuk hiasan tas atau kunci. Dan di sini saya juga kreasikan dengan warna yang berbeda. Teman-teman bisa mengganti jenis benang yang digunakan menggunakan benang katun susu atau benang poli. Nah, semoga mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.